محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم الحمد لله الذي أنار جميع الوجود بمولد سيد الأنام أحمده وأشكره على ما أولانا من الإنعام الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من الكروب العظام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا هو رسوله ذو الشفاعة العظمى يوم الزحام اللهم صل وسلم وشرف وعظم وكرم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين سبقونا بالإيمان والإسلام أما بعد معاشر الحبائب الكرام معاشر الأساتذة الأعزاء معاشر الحجاج والحكماء والفضلاء معاشر الحاضرين والحاضرات جماعة حفلة ذكرى مولد نبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالخصوص مؤسس هذا المجلس الحبيب الداعي إلى الله بقوله وفعله أخينا المحبوب الحبيب سقاف بن عمر بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف الخصوص سلام تعظيم تكريم الفقير إلى شيخي مربي روحي الحبيب عمر بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف متعنا الله وإياكم بطول حياته ونفعنا الله وإياكم بجميع علومه في الدارين آمين يا رب العالمين. معاشر الحاضرين والإخوان رحمكم الله, pada malam ini bercahaya seluruh alam semesta. Pada malam ini di mana kota Jakarta bergemuruh dengan panjatan salawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salah satu bentuk penghormatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi azza wa jalla thalatha hurumatin faman hafidhahunna hafidhahullah dinahu wa dunya wa man lam yahfadhunna lam yahfadillahu dinahu dunya. Qala ma hunna ya Rasulullah? Qala hurmatul Islam wa hurmati wa hurmatu rahimi. Sadaqar Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bersyukur kita pada malam ini atas wasilah akhina Al-Habib Ja'far Al-Habib Segaf bin Umar As-Segaf, di mana kita bisa berzikir bersama, bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim dengan guru-guru, dengan para habaib. Inilah jalan para pendahulu-pendahulu kita, di mana ma'asyiral muslimin, dan inilah kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan insyaallah kita semua enggak keluar dari ini majlis kecuali diselesaikan oleh Allah hajat-hajat kita semua, dan keluar dari ini majlis kecuali semuanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus kesalahan kealpaan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakit-penyakitnya baik zahir maupun batin. Dan semoga Allah mudahkan urusan-urusan kita, terutama ahli Jakarta, yang mana ma'asyiral muslimin dalam
kondisi yang kurang membahagiakan, dengan insya Allah banyak kita berzikir kepada Allah, banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW, dan kita memegang kehormatan tiga ini sebagaimana yang Nabi sabdakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tiga kehormatan. Bagi siapa yang memeliharanya, yang menjaganya, niscaya Allah akan pelihara urusan agama dan dunianya. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi sebaliknya, bagi siapa yang menyia-nyiakannya dan tidak memuliakan dan tidak mengindahkan di mana kehormatan tiga tersebut, niscaya Allah tidak akan jaga lagi urusan agama maupun dunianya. Tatkala Nabi ditanya apa itu tiga kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala hurmatul Islam, kehormatan Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah, di mana ma'asyiral muslimin kita dapat kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas wasilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehormatan yang paling mulia yakni kehormatan agama Islam. Inna dina indallahil Islam, ketahuilah agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Dan sebagaimana Allah naskan dalam Al-Quran, dan Allah nyatakan wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala darinya, dan dia kelak di yaumil qiyamah tergolong orang-orang yang merugi. Nas'allallahu al-afiyah salama. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia sebelum di akhirat, dengan senantiasa istiqomah berpegang pada ini agama dan memeluk erat daripada ini kemuliaan, di mana ma'asyiral muslimin Al-Allamah As-Sayyid Zain bin Ibrahim Sumit, guru kita bersama rahimahullah, beliau menerangkan tentang hakikat kemuliaan Islam. Walau sajadal abdu li maulah alal jamri mundu khuliqatid dunya ila antafna lam yakdi haqqa nikmatil Islam allati manallahu biha alaih. Sekiranya ada seorang hamba yang bersembah sujud, beribadah di atas bara api, sujudnya di atas bara api, ma'asyiral muslimin wal muslimat, di mana semenjak diciptakan dunia hingga berakhir dengan usia yang sangat panjang dan tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Tuhannya, habis waktunya untuk beribadah, bersembah sujud kepada Allah, dan sujudnya di atas bara api yang begitu hebat perjuangannya, begitu mulia kedudukan di sisi Tuhannya, dan pahalanya yang begitu banyak. Dari mana ma'asyiral muslimin, ketahuilah belum dapat menandingin hak nikmat Islam yang Allah karuniakan kepadanya. Alhamdulillah, dan kita tidak merengek kepada Allah untuk dapetin ini kemuliaan, dan kita tidak minta siang malam untuk memperoleh ini kehormatan, dan kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat perjuangan daripada orang tua-tua kita, pendahulu leluhur kita. Oleh karena itu, ini syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW hendaknya kita perhatikan, hendaknya kita jaga, di mana ma'asyiral muslimin kita tidak kenal kemuliaan Islam, dan kita tidak akan menghormati Islam kalau kita tidak duduk dengan para ulama habaib. Betul atau betul? Kita nggak kenal Islam, kita tidak akan memuliakan Islam, dan kita tidak akan menghormati Islam kalau kita jauh dari para ulama dan habaib. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jaga ini kehormatan. Yang kedua yaitu kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik dan termulia untuk kita jadikan panutan, di mana mereka adalah contoh yang termulia di dalam mencintai dan menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara satu contoh yang mana dalam kisah perjanjian Hudaybiyah, tatkala kaum Quraisy mengutus Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Urwah tatkala melihat para sahabat Nabi Muhammad SAW
yang merapatkan selalu barisannya di hadapan Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan yang selalu kepadanya. Tatkala dia melihat apa yang mereka perbuat, dia geleng-geleng luar biasa. Dia kembali kepada kaumnya. Demi Allah, dia katakan, ketahuilah wahai kaumku, aku pernah diutus kepada Kisra, kepada Kaisar, kepada Raja Najasyi, seluruh penguasa-penguasa, pembesar-pembesar tersebut katanya tidak pernah dimuliakan, tidak pernah dihormati sebagaimana para sahabat-sahabat Muhammad SAW dalam menghormati Muhammad SAW. Ketahuilah apa yang dia katakan kepada mereka, di mana tidak dia meludah satu ludah, melainkan itu ludah jatuh ke telapak tangan seorang di antara mereka, lalu ludah itu diusapkan, dioleskan ke tangan-tangannya dan mukanya. Dan apabila ia berwudu, hampir-hampir mereka berkelahi memperebutkan air bekas wudunya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan apabila ia memerintahkan satu perintah kepada mereka, maka mereka segera melaksanakan perintahnya. Dan mereka tidak ada yang mengangkat suara mereka di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada di antara mereka yang menajamkan pandangan matanya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk penghormatannya kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sehingga mereka para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW mendapat kehormatan dari Allah yang sebagaimana kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka semua ridha Allah sebagai Tuhannya. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagi siapa yang memuliakan Nabi Muhammad SAW, niscaya dia akan memperoleh yaitu kehormatan dari Allah, dunianya berkah, amin. Dan begitu juga agamanya pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ini waktu banyak daripada jalan-jalan yang kurang baik, pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan. Oleh karena itu, mari kita terus ini sebagai wasilah di antara wasilah-wasilah untuk kita rayakan majelis-majelis ulama, majelis-majelis habaib, sehingga insya Allah di mana ma'asyiral muslimin, apabila kita bersatu dan satu menyatukan satu visi dan misi, satu hati, niscaya insya Allah Jakarta akan dipimpin oleh pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah, amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, daripada kehormatan daripada keluarga Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah turunkan ayat, qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak meminta kepada kalian dalam mendakwakan dakwah risalah ini yaitu upah bayaran, melainkan illal mawaddata fil qurbah, melainkan kecintaan dalam kasih sayang dalam kekerabatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hati-hati. Di ini waktu banyak orang-orang yang akan menjauhkan kita daripada majelis-majelis ulama dan habaib, daripada dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu hadis yang terakhir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau anna rajulan sofana baina rukni wal maqam thumma shalla wa sham thumma mata wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhala an-nar, nas'allallahu al-afiyah wa salama. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ketahuilah siapa yang begitu hebat kedudukannya, posisinya selalu berada di antara rukun dan maqam Ibrahim alaihissalam, di mana dia beribadah selalu kepada Tuhannya dan siang dalam keadaan berpuasa, malamnya
qiyamul lail, menghidupkan malam dengan banyak bertahajud kepada Tuhannya, dan dia mati dalam keadaan membenci salah seorang dari para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhalan nar, kata Nabi Muhammad, niscaya dia pasti masuk neraka. Oleh karena itu, mari kita dengan wasilah ini Habib, dengan Habib Segaf, kita doakan Habib Segaf selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ditambahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan badannya, keluarganya diberi keselamatan, pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita Al Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf, kita doakan juga beliau panjang umur, sehat walafiat, di mana diberi keberkahan, dan begitu juga murid-murid beliau bisa menyampaikan apa yang telah dapetin ilmu-ilmu dari beliau, dan insya Allah kita semuanya akan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala berkat perjuangan beliau-beliau. Amin ya rabbal. Terima kasih atas segala perhatian. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.